Halo, selamat datang kembali di sini. Anda pernah nggak sih ngerasa frustrasi gitu ya? Karena susah tidur, udah guling-guling di kasur tapi mata tetap melek, Sering banget itu kayaknya ya ya. kan? Atau mungkin kebangun jam 3 jam 4 pagi, terus udah deh nggak bisa tidur lagi. Sampai akhirnya mungkin kepikiran, wah jangan-jangan nanti ketergantungan obat tidur nih. Nah, itu kekhawatiran yang umum banget, apalagi di usia lanjut. Betul, tapi gimana kalau ternyata ada cara alaminya? Tanpa perlu pil-pil gitu, bisa tidur nyenyak mungkin lebih dari 7 jam setiap malam. Wah, menarik sekali itu. Kayak mimpi ya. Kayak mimpi, tapi ini bukan angan-angan loh. Kita kali ini mau kupas tuntas nih temuan dari seorang profesor kedokteran tidur. Pengalamannya udah 30 tahun, dan beliau ini berhasil mengatasi masalah tidurnya sendiri, padahal usianya udah 70-an. Wow, 30 tahun riset dan pengalaman pribadi juga ya berarti? Iya, sekarang beliau ini tidurnya pules banget dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Bangunnya seger gitu. Dan rahasianya ternyata ada di 5 jenis makanan. 5 makanan. Bukan obat ya. Bukan. 5 makanan spesifik. Dan juga, kapan waktu terbaik buat makannya? Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari riset mendalam ke 80.000 pasien. 80.000 pasien, itu jumlah yang sangat besar. Berarti datanya kuat ya? Banget. Padahal kan banyak orang, apalagi lansia ya, mikirnya susah tidur itu ya udah wajar karena udah tua. Iya, sering dianggap bagian dari penuaan gitu ya. Betul. Sumber kita malah nyebut, di Korea aja nih contohnya, 83% lansia umur 70 tahun ke atas itu ngalamin gangguan tidur. Tapi profesor ini bilang, itu keliru loh. Jadi bukan sesuatu yang harus diterima pasrah ya? Enggak. Produksi hormon tidur kita, kayak melatonin gitu, emang sih menurun seiring usia. Bisa turun lebih dari separuhnya loh di usia 70-an dibanding pas umur 20-an. Tapi ternyata kita bisa dukung produksinya secara alami. Oh, jadi bisa dibantu dari luar gitu ya secara alami? Iya, jadi misi kita sekarang nih, ngebongkar rahasia 5 makanan ini sama jadwal masuk makannya. Ini semua berdasarkan info dari pakar tadi. Kita mau lihat gimana sih kombinasi ini secara ilmiah bisa bantu badan kita produksi hormon tidurnya lagi. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Siap, saya juga penasaran ini, 5 makanan apa aja itu? Oke, makanan pertama. Ini mungkin agak bikin kaget nih. Cherry. Cherry, buah cherry. Iya, cherry. Kenapa buah sekecil ini bisa jadi kunci tidur nyenyak ya? Nah, justru itu. Jangan lihat ukurannya. Cherry ini, terutama yang jenisnya asam, kayak tar cherry atau montmorency, itu salah satu sumber melatonin alami terkaya di alam. Melatonin ani. Maksudnya gimana tuh? Jadi, melatonin itu kan hormon yang kasih sinyal ke tubuh kita buat tidur. Nah, cherry asam ini kandungannya bisa puluhan, bahkan ada yang bilang ratusan kali lipat dibanding buah lain. Wow, jadi ini kayak kita minum suplemen melatonin tapi dari buah langsung ya? Tepat sekali. Dan ini bukan cuma klaim loh. Ada studi, kalau tidak salah dari Universitas Michigan. Mereka coba kasih jus tart cherry 240 ml sehari ke lansia umur 65 plus yang punya masalah insomnia. Hasilnya gimana? Hasilnya signifikan. Setelah 2 minggu, rata-rata waktu tidur mereka nambah 85 menit. 1,5 jam hampir. Betul. Dan bukan cuma durasi, tapi kualitas tidur dalamnya, deep sleep-nya, itu juga meningkat. Penting nih dicatat ya, berarti jenis cherry asam bukan yang manis biasa kita makan itu. Atau jus 100% tanpa tambahan gula, itu bisa jadi pilihan. Oke, terus kapan baiknya kita konsumsi cherry ini? Waktu idealnya itu sekitar 2 jam setelah makan malam. Atau kira-kira 1 jam sebelum kita mau tidur. Dosisnya? Ya, kira-kira 15-20 buah kalau seger. Atau kalau jus, sekitar 200 ml lah. Kuncinya jangan kebanyakan juga, nanti malah ganggu pencernaan ya kan? Ada cerita pasien, namanya Tuan Kim. 20 tahun, katanya selalu kebangun jam 2 pagi. Susah tidur lagi. Setelah 3 hari rutin minum jus cherry tiap malam, tidurnya jadi pules. Wah, cepet juga ya efeknya buat dia. Oke, dari cherry kita geser ke buah yang, wah ini sih pasti semua orang kenal. Pisang. Nah, ini dia. Pisang. Sangat familiar ya? Familiar banget. Apa istimewanya pisang buat tidur? Pisang ini bisa dibilang paket komplit buat tidur. Dia kaya sama triptofan. Tryptophan itu yang asam amino kan ya? Betul, asam amino esensial.
Ini bahan baku utama buat otak kita bikin serotonin, itu hormon relaksasi. Terus nanti diubah jadi melatonin, hormon tidur. Oh, jadi runutannya gitu ya, Tuh, triptofan, serotonin, melatonin. tepat. Selain triptofan, pisang juga ada magnesiumnya. Ini bagus buat relaksasi otot. Terus ada kalium juga buat menenangkan saraf. Soal magnesium ini saya pernah baca sekilas, katanya kekurangan mineral ini tuh sering banget dialami lansia dan ada hubungannya sama susah tidur ya. Anda benar sekali. Ada studi dari Harvard yang nunjukin mayoritas lansia yang kurang magnesium itu punya masalah tidur. Di Korea juga gitu. Sumber kita nyebut 70% lansia, 60 plus di sana, kurang magnesium. Jadi penting ya magnesium ini. Satu pisang cukup nggak buat nutupin? Satu pisang mungkin sekitar 8% kebutuhan harian magnesium ya. Kelihatannya kecil, tapi kalau rutin dikonsumsi, efeknya itu akumulatif. Jadi ngebantu banget. Oke. Ada tips nggak milih pisang yang pas buat tujuan ini? Kan ada yang masih ijo, ada yang udah matang banget. Nah, ini penting nih. Pilih pisang yang kulitnya itu udah mulai ada bintik-bintik coklat sedikit. Oh, yang udah agak mateng tapi belum terlalu lembek gitu ya? Iya, betul. Di tingkat kematangan itu, kandungan triptofannya paling tinggi dan dia juga paling gampang dicerna sama tubuh. Hindari yang masih ijo, itu patinya tinggi, bisa bikin kembung. Yang terlalu mateng juga, gulanya udah ketinggian, bisa bikin gula darah naik. Oke, catat. Terus makannya kapan dan berapa banyak? Cukup setengah sampai satu pisang ukuran sedang aja. Waktunya sekitar 30 menit sebelum tidur. Nah, buat yang punya diabetes, setengah buah aja cukup dan relatif aman kok. Ada ceritanya Nyali, 75 tahun, punya diabetes. Dia coba makan setengah pisang tiap malam. Kualitas tidurnya membaik drastis, tapi gula darahnya tetap stabil. Jumlah bangun malamnya juga berkurang jauh. Wah, bagus dang. Bisa dikombinasi sama susu nggak? Sering dengar kan minum susu hangat sebelum tidur? Bisa banget. Kalsium dari susu ketemu magnesium dari pisang, itu efek relaksasi ototnya jadi double. Tapi kalau misalnya susah nyerna susu, ya pisang aja udah cukup efektif kok. Oke, sip. Jadi udah cherry, pisang. Sekarang kita ke kelompok kacang-kacangan nih. Ternyata kenari atau walnut ya, itu juga spesial buat tidur. Iya, kenari ini unik. Dia juga punya melatonin alami. Malah katanya 3-4 kali lipat lebih banyak dari kacang jenis lain. Oh, dia punya melatonin sendiri juga. Punya. Tapi yang lebih penting lagi, kenari ini kaya asam lemak omega 3. Nah, omega 3 ini ternyata bantu kelenjar pineal di otak kita, itu pabriknya melatonin buat kerja lebih efisien. Wah, jadi nggak cuma ngasih melatonin dari luar, tapi juga bantu produksi dari dalam ya? Tepat sekali. Ini penting banget, karena fungsi kelenjar pineal itu memang cenderung menurun seiring kita bertambah usia. Jadi kenari ini kayak ngasih dukungan gitu. Menarik banget mekanismenya. Ada bukti risetnya? Ada. Pengamatan jangka panjang, kalau nggak salah dari Universitas Texas, nunjukin kalau orang yang rutin makan kenari itu cenderung lebih cepat tidur. Rata-rata bisa 15-20 menit lebih cepat. Dan waktu buat mencapai tidur dalamnya juga jadi lebih singkat. Tapi kenari kan lumayan tinggi kalori ya. Harus hati-hati nggak sih porsinya? Betul sekali. Kenari ini padat energi. Jadi cukup dibatasi aja. Mungkin 3-4 butir utuh per hari. Atau kalau dibelah 2, ya 6-8 keping lah. Oke, 3-4 butir, pilihnya yang mentah ya. Bukan yang udah digaram atau disangrai manis gitu. Iya, pilih yang mentah, raw, tanpa tambahan garam atau gula. Itu nutrisinya paling optimal. Waktu makannya, bagusnya sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Jangan terlalu mepet waktu tidur juga, biar nggak ganggu pencernaan. Ada tips menarik nih. Coba rendam 4-5 keping kenari dalam segelas susu hangat, sekitar 200 ml, selama 10 menit. Terus minum susunya, makan kenarinya. Katanya nutrisinya lebih gampang diserap, plus rasanya jadi lebih gurih enak. Oh, ide bagus tuh, direndam susu hangat. Iya, dan efeknya bisa berlipat ganda kalau dikombinasikan dengan makanan keempat nanti. Kanan keempat apa? Tapi kisah Tuan Choi tadi ya, yang insomnia puluhan tahun terus bisa tidur nyenyak gara-gara kenari, itu bikin optimis banget ya. Betul, memberi harapan ya. Iya. Oke, makanan keempat. Ini mungkin udah sering kita makan, tapi jarang kita hubungin langsung sama tidur. Oat, havermut. Ya, oat ini juara juga nih. Dia kerjanya lewat beberapa jalur. Sama kayak pisang, dia punya triptofan.
Oh, ada triptofan juga. Ada. Tapi selain itu, dia juga sumber karbohidrat kompleks yang bagus banget. Karbohidrat kompleks ini naikin gula darahnya pelan-pelan. Nah, kenaikan gula darah yang perlahan ini memicu pelepasan insulin. Dan insulin ini bantu triptofan masuk ke otak buat diubah jadi serotonin. Jadi efek relaksasinya dapat. Jadi nggak bikin gula darah melonjak gitu ya? Enggak. Naiknya perlahan dan stabil. Itu yang bagus. Terus ada lagi kelebihannya. Apa tuh? Oats itu kayak serat larut, namanya beta-glukan. Serat ini terbukti bisa nurunin hormon stres, yaitu kortisol. Hormon stres, kortisol. Iya, kadar kortisol yang tinggi, apalagi di malam hari, nah ini cenderung terjadi seiring usia, itu musuh besarnya tidur nyenyak. Oats bantu nenangin kortisol ini. Wah, kompleks juga ya cara kerja oat ini. Banget. Makanya studi dari Stanford nemuin lansia dengan insomnia yang rutin makan oats setiap malam, kualitas tidurnya naik 40% setelah 3 minggu. Terutama, frekuensi kebangun di dini hari itu berkurang drastis. 40% itu peningkatan yang besar loh. Terus cara terbaik makannya gimana nih buat tidur? Dimakan pagi-pagi kayak biasa? Nah, untuk efek tidur, paling bagus itu dimakan sebagai bagian dari makan malam. Makan malam pakai oats. Iya, dibikin kayak bubur oat hangat gitu. Cukup 3-4 sendok makan oats, dimasak pakai air biasa aja. Terus biar lebih mantap? Biar lebih berkhasiat dan enak, bisa ditambahin irisan setengah pisang tadi sama taburan kenari cincang. Jadi sinergikan sama makanan sebelumnya. Wah, jadi kayak power ball buat tidur ya? Bisa dibilang gitu. Ada tips lagi nih, terutama buat lansia biar lebih gampang dicerna. Rendam dulu oatnya di air dingin sekitar 30 menit sebelum dimasak. Nanti teksturnya lebih lembut. Oh, direndam dulu. Oke. Alternatif lain selain bubur ada? Bisa bikin susu oat sendiri. Blender aja 1 cangkir oat yang udah direndam 30 menit sama 4 cangkir air. Terus disaring. Bisa diminum gitu aja atau dihangatkan sedikit. Oke. Banyak cara ya ternyata. Ceritanya Park tadi yang jadi jarang ke toilet malam juga menarik ya. Jadi ada manfaat lain juga dari oat ini. Iya, bisa jadi karena seratnya atau efek menenangkan sarafnya ya. Oke, oat sudah. Sekarang kita sampai ke makanan kelima. Ini yang paling nggak disangka-sangka kayaknya. Bisa dibilang senjata rahasia gitu. Ternyata, selada. Selada, sayuran buat lalapan itu. Iya, selada. Kok bisa ya? Kedengarannya emang aneh ya, tapi ini ada dasar ilmiahnya loh. Selada itu, terutama di getah putih yang ada di batangnya, mengandung zat namanya lactucarium. Lactucarium. Baru dengar saya. Iya, zat ini punya efek sedatif alami, jadi kayak penenang ringan gitu. Makanya dari zaman dulu, secara tradisional, selada kadang dipakai buat ngatasin susah tidur. Oh, jadi udah dari lama ya? Ada bukti ilmiah modernnya nggak? Ada penelitian, kalau nggak salah di Universitas Korea, nemuin kalau ekstrak selada itu bisa mempercepat waktu tidur rata-rata 25 menit. Lumayan tuh, 25 menit. Ya. Dan proporsi tidur dalamnya, deep sleep-nya, itu bisa ningkat lebih dari 30%. Selain lactucarium, selada juga punya vitamin K sama kalsium. Kombinasi ini bantu nenangin sistem saraf. Bagus juga buat yang suka kram kaki atau kejang otot ringan pas malam hari. Dan enaknya rendah kalori ya, jadi aman dimakan malam-malam. Betul, aman banget. Bahkan buat penderita diabetes atau hipertensi. Terus cara paling efektif buat dapetin manfaatnya gimana? Cukup jadi lalapan pas malam aja? Jadi lalapan pas malam itu udah bagus. Tapi kalau mau efek yang lebih kerasa, lebih terkonsentrasi, bisa coba bikin teh selada. Teh selada? Gimana tuh bikinnya? Gampang kok. Rebus aja sebentar 5-6 lembar selada, gak usah lama-lama. Terus air rebusannya diminum selagi hangat, mungkin bisa tambah sedikit madu biar ada rasanya. Minumnya kira-kira 1 jam sebelum tidur. Katanya sih, lactucariumnya lebih keluar kalau direbus gitu. Menarik nih, teh selada. Belum pernah coba. Atau Profesor Kim Jin-soo yang tadi kita bahas, beliau punya resep smoothie tidur andalan nih. Smoothie? Isinya apa aja? Isinya kombinasi jagoan kita, 10 lembar selada, setengah pisang, 3 butir kenari atau 6 keping, sama 200 ml susu. Di blender semua. Wah, ini kayak gabungan semua kekuatan ya. Rasanya gimana tuh? Katanya sih rasanya gurih manis gitu, enak toh. Dan beberapa pasien, KTN Lee Chul-min, ngelaporin rasa ngantuknya datang cepet banget setelah minum smoothie ini. Oke, jadi lengkap sudah 5 jagoan kita. Ceri asam, pisang matang, kenari mentah, oats, dan selada.
Tapi kayaknya tadi disebutin juga ya, tahu makanannya aja nggak cukup. Waktu makannya juga penting banget. Ada jadwal emasnya. Nah, iya. Ini krusial banget. Pengaturan waktu ini tujuannya biar sinkron sama ritme alami tubuh kita. Terus juga biar penyerapan nutrisi dan efek dari tiap makanan itu maksimal. Ini jadwal yang direkomendasiin sama profesornya setelah riset puluhan tahun. Oke, gimana tuh jadwalnya? Jadi kira-kira gini, sekitar jam 6 sore 18.00, pas makan malam, coba masukin bubur oat tadi. Ya 3-4 sendok makan oat dimasak, mungkin tambah irisan setengah pisang. Porsinya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Terus, sekitar jam setengah 8 malam, 19.30, nah ini waktunya makan selada. Bisa sebagai lalapan penutup makan malam atau cemilan ringan terpisah. Sekitar 5-6 lembar cukup. Ini ngasih waktu buat laktukariumnya mulai bekerja. Oke, jam 6, oat, jam setengah 8 selada, lanjut? Lanjut, sekitar jam setengah 9 malam, 20.30. Waktunya ngemil kenari, cukup 4 keping atau 2 butir utuh tadi ya. Dikunyah pelan-pelan. Di jam ini, omega 3-nya mulai bantu persiapan produksi melatonin buat malam nanti. Terus, jam 9 malam, 21.00, minum jus ceri asam yang 200 ml tadi. Atau makan ceri segarnya 15-20 buah. Melatonin alami dari ceri mulai masuk aliran darah. Nah, biasanya rasa kantuk mulai muncul sekitar sejam setelah ini. Jadi ceri paling akhir ya sebelum tidur? Iya. Terus targetnya, jam 10 malam, 22.00. Ini waktunya siap-siap tidur. Idealnya, semua komponen dari makanan tadi udah mulai kerja bareng di tubuh kita, nyiptain kondisi paling pas buat masuk mode istirahat. Wah, terstruktur banget ya jadwalnya. Tapi selain ikutin jadwal ini, ada hal lain nggak yang perlu diperhatiin biar berhasil? Oh, tentu ada. Jadwal ini bakal lebih efektif kalau didukung sama kebiasaan baik lainnya. Pertama, ya jelas, hindari kafein. Kopi, teh hitam, teh hijau, sebaiknya jangan diminum sore atau malam hari, apalagi setelah mulai rangkaian makanan tidur ini. Oke, stop kafein sore malam. Kedua? Kedua, ini penting banget di zaman sekarang. Kurangin paparan layar. HP, TV, laptop. Minimal 1 jam sebelum target tidur kita, jam 10 malam itu. Cahaya biru dari layar itu beneran ngehambat produksi melatonin. Iya sih, sering banget keterusan main HP di kasur ya. Nah, itu dia. Ketiga, usahakan suhu kamar tidur itu sejuk. Sekitar 18-20 derajat Celcius lah. Suhu dingin bantu tubuh nurunin suhu intinya, ini sinyal juga buat tidur. Suhu sejuk ya? Oke, ada lagi? Dan yang paling penting dari semuanya, konsistensi. Konsisten. Ya, lakukan jadwal dan kebiasaan ini secara rutin, minimal banget 2 minggu. Idealnya sih 4 minggu buat lihat hasil penuhnya. Jangan gampang nyerah kalau hari pertama kedua kok belum ngantuk banget. Tubuh kita itu butuh waktu buat adaptasi sama ritme baru ini. Bener juga ya. Kisahnya Han tadi kan, yang bisa lepas dari 2 obat tidur itu juga setelah 3 minggu disiplin ya. Betul, itu bukti nyata kalau konsisten hasilnya bisa luar biasa. Tidurnya jadi nyenyak 6 jam, bisa mimpi lagi, siangnya lebih seger, tekanan darahnya stabil. Itu kekuatan tidur alami yang berkualitas. Mungkin ada pendengar yang punya pertanyaan praktis nih. Misalnya, kalau saya punya diabetes, aman nggak ikutin ini? Kan ada pisang, ceri, oat. Pertanyaan bagus. Tetap bisa kok, tapi dengan sedikit penyesuaian. Porsi pisangnya cukup setengah aja. Ceri juga. Mungkin batasi sekitar 10 buah kalau segar, dan lebih baik pilih yang segar daripada jus yang mungkin ada tambahan gula. Kalau oat? Oat justru bagus banget buat diabetesi, karena indeks glikemiknya rendah, nggak bikin gula darah melonjak. Selada dan kenari dalam porsi wajar 3-4 butir juga aman. Jadi kuncinya di penyesuaian porsi aja. Oke, jadi tetap bisa ya. Terus, gimana kalau lagi minum obat rutin lain? Misalnya obat darah tinggi atau pengencer darah. Ada interaksi nggak sama makanan-makanan ini? Secara umum sih, karena ini makanan alami ya, jarang banget menimbulkan interaksi negatif yang signifikan. Profesornya sendiri selama 30 tahun observasi, nggak nemuin laporan berarti soal itu. Tapi amannya? Tapi ya, untuk kehati-hatian, kalau Anda memang minum obat resep secara rutin, ada baiknya sih ngobrol dulu sama dokter Anda. Kasih tahu aja kalau Anda mau rutin nambahin makanan-makanan ini ke diet Anda. Biar dokternya juga tahu. Oke, konsultasi ke dokter kalau ada minum obat rutin. Sip. Terakhir nih, soal biaya. Kelihatannya kan banyak ya jenis makanannya. Mahal nggak sih ini jadinya?
Nah, ini juga sering ditanyain. Justru kalau dihitung-hitung ya, total biaya harian buat kelima makanan ini tuh relatif terjangkau kok. Cherry mungkin agak musiman ya, tapi yang lain kan gampang didapat. Jadi lebih murah dari obat tidur. Jauh lebih murah biasanya dibandingkan biaya beli obat tidur terus-terusan. Plus, ini kan alami, jadi nggak ada risiko efek samping kayak obat kimia. Bisa dibilang, ini investasi kesehatan jangka panjang yang murah meriah. Bener juga ya. Oke deh. Jadi kalau boleh saya rangkum nih ya, ada 5 makanan kunci: ceri asam, pisang matang yang berbintik, kenari mentah, oat, sama selada. Betul. Kelimanya ini kalau dimakan dengan ngikutin jadwal emas yang udah teruji tadi, itu secara ilmiah bisa banget bantu kita, terutama yang udah mulai susah tidur di usia senja, buat dapetin lagi tidur nyenyak alami. Ini bukan sihir, tapi sains nutrisi ya. Tepat sekali. Ini pendekatan yang memberdayakan tubuh kita sendiri untuk berfungsi optimal lagi. Kita nggak maksa tidur pakai obat, tapi kita ngasih bahan bakar yang pas buat tubuh biar bisa tidur dengan sendirinya. Pengalaman profesornya sendiri jadi bukti ya, umur 71 masih bisa tidur 7 jam nyenyak berkat makanan ini. Iya, dan perlu diingat lagi, tidur itu bukan cuma sekedar istirahat mata. Tidur yang berkualitas itu fondasinya. Fondasi buat energi kita seharian, buat mood kita bagus, buat fungsi otak kita tetap tajam, dan buat kesehatan jangka panjang secara keseluruhan. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau Anda berhasil mendapatkan kembali tidur alami yang berkualitas itu, kira-kira aspek kesehatan dan kebahagiaan apa lagi ya dalam hidup Anda yang mungkin akan ikut terbuka kembali? Sesuatu yang mungkin selama ini Anda pikir sudah hilang aja seiring bertambahnya usia. Coba direnungkan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa jadi jalan buat Anda menuju malam yang lebih tenang dan pagi yang jauh lebih segar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Semoga tidurnya nyenyak malam ini.